Kalau di China, tradisinya orang tua itu harus dihormati. Even sudah meninggal, kita tiap tahun ke sana loh, mampir loh, ngasih duit loh. Meskipun loh ya, tradisi ini diketawain banyak orang. Orang sudah meninggal kok dikasih duit. Tapi ini menjadi suatu tanda bahwa kita itu masih peduli sama leluhur-leluhur kita, sama mereka yang sudah tiada. Sehormat itu orang-orang China kepada para leluhur-leluhurnya, apalagi sama orang tuanya. Yang muda itu wajib patuh, nurut, tunduk, tidak boleh berani sama orang tua, bentak-bentak, ngomong dengan nada tinggi itu tidak boleh. Orang-orang China itu percaya kalau kita itu baik ke orang tua kita, rezeki kita akan lancar, keluarga akan harmonis. Makanya sampai ada istilah kan ya, banyak anak banyak rezeki. Orang-orang zaman dulu, orang-orang China sana itu bisa sepasang suami istri itu sampai menghasilkan 10 anak, lebih dari 10 anak itu bisa, karena mereka berharap kalau tua itu bisa milih mau tinggal sama anak yang mana. Masa sih dari 10 anak itu nggak ada yang sukses? Orang tua sudah susah payah melahirkan kita, membesarkan kita. Saat mereka sudah tua, tidak berdaya, giliran kita dong yang merawat mereka. Itu prinsipnya orang-orang China, yang mana ini berbeda 180 derajat sama tradisinya Jepang. Yang mana tradisinya Jepang, orang tua yang sudah tidak berdaya, tradisinya itu dibuang di gunung, ditinggalin begitu aja di gunung, biarin menunggu ajal di sana. Ini yang dilakukan anak-anak terhadap nyokap bokapnya. Speechless gak sih? Tradisi ini namanya Ubasute. Mirisnya sampai sekarang tradisi ini masih dilakukan. Kenapa ya kok ada tradisi sekejam ini? Ini jatuhnya pembunuhan gak sih? 大家好，我叫英丹，欢迎来到我的频道 Dynasty。 Kalau teman-teman suka sama kaos yang Intan pakai, ini custom marga ya, bisa custom sesuai marga teman-teman sendiri. Yang Intan pakai ini efeknya glow in the dark, jadi bisa menyala pada kegelapan. Ada juga efek rainbow, kalau kena cahaya keluar hologramnya. Ada efek emas, emasnya juga emas yang berkilau. Kalau teman-teman nggak suka yang efek aneh-aneh, tanpa efek pun putih polos juga ada. Mau motifnya besar atau kecil juga bisa. Polo shirt juga ada. Bisa diorder via Shopee atau Tokped sebelum tanggal 6 April. Setelah close PO kita tidak bisa diorder. Linknya ada di deskripsi. Okay, let's start. Uba berarti perempuan tua atau nenek. Sute berarti membuang. Uba sute berarti membuang orang tua. Nggak cuma nenek-nenek, kakek-kakek pun juga dibuang. Biasanya mereka itu dibuang di hutan yang pelosok banget. Supaya apa? Supaya mereka tidak bisa pulang. Namanya orang tua ya kan, ingatannya itu pasti bermasalah. Banyak dari mereka yang pikun, tidak mungkin mereka itu mampu nginget jalan sepanjang itu. Ya udah, itu lansia dibiarin saja sambil menunggu ajal di tempat pembuangan tersebut. Tidak ada catatan sejarah yang secara pasti menunjukkan kapan Ubasute ini benar-benar terjadi. Tapi legenda ini diperkirakan berasal dari periode Heian, yang mana periode Heian itu tahun 794 sampai 1185. Ubasute sering muncul dalam karya sastra Jepang, cerita rakyat Jepang. Meskipun tidak ada bukti konkretnya, bukti historisnya itu tidak ditemukan dalam sejarah. Yang lebih mencengangkan, praktek Ubasute ini di dunia nyata masih ada. Sebelum masuk ke praktek Ubasute di dunia nyata, kita bahas dulu legendanya. Kenapa kok bisa terjadi Ubasute ini? Tradisi Ubasute ini berasal dari legenda. Ya, bukan hal yang mengejutkan ya kalau tradisi itu berasal dari legenda. Begitu juga tradisi angpau itu juga berasal dari legenda. Legendanya Monster Nien. Intan pernah bahas. Ini nih linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Nah terus sekarang legendanya Ubasute itu kayak gimana?
Menurut sumber ada dua versi legenda Ubasute. Versi yang pertama itu adalah versi yang tertua yang ada di Konjaku Monogatari. Ini adalah kumpulan cerita rakyat di periode Heian. Ceritanya ada seorang anak laki-laki yang tinggal bersama ibunya yang sudah tua renta. Pada suatu hari terjadi kelaparan parah di desa itu. Si anak tidak mampu untuk menghidupi si ibu ini sehingga si anak ini memutuskan untuk membuang ibunya di hutan. Digendonglah ibunya. Ibunya itu tahu anaknya itu bakal ngapain kepada dia. Si ibu itu langsung ngambil ranting, rantingnya dijatuhkan di tanah. Setiap ketemu pohon, dia nyabut ranting dijatuhkan, nyabut ranting dijatuhkan, sehingga si anak itu tanya sama ibunya, "Bubu, ngapain toh kamu itu ngambil-ngambili ranting kayak gini?" Si ibu jawab, "Loh, ini aku ngasih tanda supaya kamu bisa balik pulang." Si anak itu langsung tersentuh, terenyuh gitu ya. Si anak itu nangis, akhirnya dia nggak jadi ngebuang ibunya. Ibunya digendong balik, dibawa balik ke rumah. Itu loh guys, seorang ibu, dia tahu kalau anaknya bakal ngebuang dia, tapi dia masih peduli sama anaknya. Dipercaya legenda versi pertama ini berasal dari Gunung Kamuriki, yang mana ini adalah gunung yang berada di prefektur Nagano, sehingga ini gunung dinamai, dijuluki Ubasute Yama. Yama itu gunung ya. Versi yang kedua menurut Ancient Origin, ini adalah kisah India yang masuk ke China pada abad ke-6. Ada seorang raja itu benci banget sama lansia. Saking bencinya dia sampai memerintahkan para lansia di atas 70 tahun ke atas itu harus dibuang ke pengasingan. Rakyat harus melakukan itu. Kalau nggak mau akan dihukum berat. Mau nggak mau ya orang-orang berbuat demikian. Ada satu menteri, dia cinta banget sama ibunya. Si ibu menjelang usia 70 tahun nih ya, dia itu sudah ngebikin ruang bawah tanah yang nyaman banget. Sehingga saat ibunya berusia 70 tahun, si ibu itu disembunyikan di ruang bawah tanah tersebut. Pada suatu hari ada penguasa dari negara tetangga itu menghadap si raja. Dia ngasih raja itu 2 ekor kuda kembar identik, yang mana penguasa negara sebelah itu bilang ke raja, "Kamu tak kasih kesempatan 1 kali untuk nebak, ini kuda yang mana yang induk, yang mana yang anak. Kalau jawabanmu benar, negaramu nggak jadi tak serang. Tapi kalau jawabanmu salah, negaramu tak serang." Raja panik dong, dia minta nasihat sama menteri-menterinya. Menteri yang menyembunyikan ibunya itu, dia mendatangi ibunya, dia tanya sama ibunya. Ibunya bilang kayak gini, "Taruh saja rumput di antara kedua kuda tersebut. Kuda yang mendahulukan kuda lain untuk makan rumput itu adalah ibunya. Ibu itu selalu makan belakangan." Disampaikan kepada raja, dipraktekkan dan dijawab. Ternyata jawabannya benar. Hasilnya apa? Negaranya tidak jadi diserang oleh penguasa negara sebelah. Raja seneng banget, happy banget. Dia kepo dong, dipanggil lah si menteri. Ditanyain si menteri itu, bro, kamu kok jenius bro, bisa menjawab teka-teki kayak gini. Kamu itu tanya siapa sih? Menteri itu mau nggak mau mengakui perbuatannya bahwa dia menyembunyikan ibunya bla bla bla. Tapi guys, raja itu tidak marah loh. Malah dengan kejadian ini si raja itu mencabut peraturan untuk membuang lansia di atas 70 tahun. Itu tadi 2 legenda Ubasute yang terkenal. Padahal endingnya dua-duanya itu lansianya nggak jadi dibuang, iya kan? Tapi di dunia nyata malah dibuang beneran guys.
Seperti contohnya yang terjadi pada tahun 1973 saat Gunung Asama meletus. Ini merupakan salah satu letusan gunung berapi terbesar dalam sejarah Jepang, yang mana hal ini mengakibatkan kehancuran luas dan memicu kelaparan. Gagal panen terjadi, muncul wabah penyakit yang memakan tanaman. Dipercaya karena kondisi ini mau nggak mau orang-orang Jepang itu melakukan ubasute, terutama yang ekonomi ke bawah. Ya gimana lagi, ini untuk mengurangi biaya hidup, untuk mengurangi mulut yang perlu dikasih makan ketika persediaan makanan hampir habis. Ya pelaku ubasute guys, kebanyakan adalah orang-orang yang miskin ya, ekonominya itu kepepet banget, buat makan sehari-hari aja susah. Bukti historisnya tidak ada, tapi yang cerita banyak. Ditambah lagi Jepang pada zaman itu kebanyakan vegetarian ya mereka, orang-orangnya itu terutama yang tinggal di gunung, makannya itu sayur melulu. Sekali gagal panen mereka itu nggak ada opsi untuk makan makanan lain. Oke, anggap saja itu berita lama. Lah, menurut South China Morning Post di tahun 2018 ada loh cewek, anak perempuan itu ditangkap polisi karena apa? Dia membuang ayahnya di jalan tol. Buset, di jalan tol. Dia kepengen bokapnya ketabrak apa gimana ini? Si bokap ini menderita Alzheimer. Nama cewek ini Ritsuko, usianya 46 tahun, berasal dari Otsu. Yang mana pas ditanyain sama polisi, kenapa sih bapakmu kok kamu buang di jalan tol? Dia bilang bahwa dia sudah tidak lagi mampu untuk ngurusi si bapak. Enak banget jawabannya. Semakin modern ini ya guys ya, bukan cuma gunung aja loh yang jadi tempat pembuangan, jalan tol pun jadi. Pada tahun 2015 pun ada loh kejadian seorang adik membawa kakak perempuannya, yang mana kakak perempuannya itu cacat ya sudahan, dibawa ke hutan. Ya diubasute di hutan itu. Si kakak itu namanya Sachiko. Sachiko kemudian diperkirakan tewas di sungai Obitsu nggak lama setelah ditinggal si adik. FYI, sekarang ngirim panti jompo itu juga sudah dianggap ubasute karena panti jompo itu stigmanya negatif di mata masyarakat sebagai salah satu tempat pembuangan ubasute. Tapi kan ya panti jompo itu gimana-gimana better daripada gunung lah, hutan lah, jalan tol apalagi. Menariknya bukan cuman anak loh yang membawa orang tuanya ke gunung. Orang tua juga manusia, dia punya hati juga. Mengetahui dia sudah renta, sudah tidak berdaya, sudah tidak berguna, dia cuman bisa bikin repot. Banyak dari mereka yang nggak tahu diri dan mengasingkan diri kemanapun lah itu, termasuk salah satu ke hutan atau ke gunung menunggu dipanggil yang atas. Tadi Intan bilang ya, menurut legenda versi pertama yang cerita ibu matahin ranting itu kejadiannya diperkirakan di Gunung Kamuriki sampai dijuluki ubasute ya mak. Tapi pada prakteknya ubasute itu kebanyakan terjadi di hutan Aokigahara. Ini hutan yang terkenal jujukan orang-orang untuk bundir, terkenal banget ini hutannya. Kalau teman-teman mau mampir hutan Aokigahara, mungkin mau masuk dan akan melihat banyak jenazah di sana. Itu mereka bukan cuman korban bundir ya, ada juga korban ubasute. Itu tadi legenda tentang ubasute. Apabila di China orang-orang itu berlomba-lomba, si anak berlomba-lomba membahagiakan orang tuanya. Mereka itu percaya membahagiakan orang tuanya itu adalah resep rezeki bagi mereka. Tapi di Jepang orang tua itu dianggap sebagai beban, ngerepotin. Makanya Intan sampai inget ya, ada Bante itu pernah bilang tradisi itu kalau tidak sesuai dhamma sudah ndak usah diterusin. Misal tradisi kasih angpau, tradisi kasih angpau itu kan tradisi yang baik, itu tradisi memberi, tradisi untuk menyenangkan orang, nggak apa-apa dilakuin sampai 10.000 tahun ke depan juga ndak apa-apa dilakuin. Tapi kalau tradisi ubasute ini itu sudah tidak cocok lagi dengan zaman sekarang.
Kita tidak bisa menyalahkan tradisi. Tradisi muncul itu karena ada sebab di baliknya yang mana kita nggak tahu apa sebabnya. Mungkin loh ya, mungkin saat kondisi susah daripada satu keluarga yang mati, ya dikorbankan satu yang paling lemah dengan terpaksa. Itu mungkin salah satu kondisi terbaik yang ada di zaman dulu. Tapi sekarang kalau nggak bisa ngurus orang tua, kan sudah ada panti jompo, iya kan? Kita nggak bisa ngejudge ya orang-orang yang naruh orang tua ke panti jompo itu anak durhaka. Kita nggak bisa ngejudge kayak gitu. Kita nggak tahu loh kondisi yang dihadapi orang-orang kayak gimana. Misal ada seorang anak gajinya UMR tinggal berdua sama orang tuanya yang cacat gitu ya, sudah tidak bisa jalan, tidak bisa apa-apa, mau nyewa suster nggak ada duit lah, sedangkan si anak itu juga harus bekerja tiap hari, yang ngasih makan bokapnya siapa terusan. Minimal kalau dikasihkan ke panti jompo itu kan lumayan ada yang ngerawat, iya kan. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Sini Kwan Kan, Caikian. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.